like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, ada yang sudah kenal Ibu? Nah, baik. Jika belum kenal, tak kenal maka kita kenalan ya. Perkenalkan, nama Ibu Wulan Siti Nur Aini. Ibu merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Di sini Ibu sedang menjalankan PLSP di SDN 5 Negeri Kaler, sehingga kita akan bersama 3 bulan ke depan. Nah, baik, coba Ibu ingin mengetes semangat kalian terlebih dahulu ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini. Tepuk semangat! Semangat! Sudah semangat? Bagus, kita harus tetap semangat walaupun masih dalam keadaan COVID-19. Dan jangan lupa kalian harus tetap sehat dimanapun kalian berada. Jangan lupa patuhi protokolnya ya. Nah, baik. Hari ini kita akan melanjutkan tema sebelumnya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Iya, kita akan belajar dan masuk pada tema 7 subtema kedua pembelajaran ke-1, yaitu mengenai indahnya keragaman budaya negeriku. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini memiliki keragaman suku bangsa. Nah, keragaman suku bangsa inilah mengakibatkan adanya keragaman budaya bangsa, termasuk cara kehidupannya dalam sehari-hari. Nah, kita patut bangga akan menjadi warga negara Indonesia karena apa? Ya, betul sekali. Karena Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa, yaitu memiliki berbagai suku dan budaya yang berbeda-beda, namun tetap satu jua. Selanjutnya, Ibu memiliki teks bacaan. Kita baca bersama-sama ya teks tersebut. Urang Kanekes si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di pegunungan, Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Ciker, Tawana, Cikesik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern, namun masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Dari bacaan teks tersebut, menurut kalian, adakah kesamaan dan perbedaannya dengan budaya kita? Ada yang tahu? Ya, bagus sekali. Kesamaannya itu apa? Kesamaannya adalah pada suku Baduy Luar itu telah menggunakan teknologi dan alat elektronik seperti kita. Namun perbedaannya yaitu pada suku Baduy Dalam itu masih memegang teguh tradisi nenek moyangnya. Nah, sehingga mereka tidak menggunakan alat elektronik dan teknologi seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya coba kalian temukan kata sulit
yang ada pada teks berikut. Dan mencari kata sulit yang terdapat pada teks berikut, coba kalian tuliskan pokok pikiran pada setiap paragraf yang ada di teks tersebut. Nanti kalian dapat mengerjakan soal tersebut pada LKPD yang Ibu berikan. Nah, jadi dari teks tersebut, menurut kalian adakah perbedaan suku kita atau bangsa kita dengan bangsa suku Baduy? Ya, dari bacaan teks tersebut yaitu ada atau terdapat perbedaannya ya. Nah, jadi setiap suku atau setiap budaya suku itu memiliki beberapa persamaan dan mungkin juga memiliki perbedaan. Seperti dari teks bacaan tersebut itu terdapat sedikit perbedaan antara budaya suku Baduy luar dan budaya suku Baduy dalam. Nah, di dalam suku Baduy luar itu memiliki atau dapat menggunakan alat-alat elektronik dan teknologi seperti kita. Namun, pada suku budaya dalam itu mereka masih memegang teguh tradisi budaya nenek moyangnya, sehingga tidak diperbolehkan dalam menggunakan alat elektronik atau teknologi. Nah, coba sekarang Ibu ingin bertanya, jika kita belajar di suatu ruangan, lalu kita mematikan lampu dan menutup pintu, apakah yang akan terjadi di ruangan tersebut? Ya, betul sekali. Ruangan menjadi gelap. Lalu jika kita menyalakan saklar lampunya, apa yang akan terjadi? Ya, ruangan menjadi terang kembali. Nah, Ibu ingin bertanya, bagaimanakah lampu tersebut menyala? Dan mengapa lampu tersebut bisa mati dan menyala? Iya, bagus. Jadi, lampu tersebut memiliki arus listrik. Sebaliknya, lampu tidak menyala karena arus listrik diputus atau terputus. Jadi, lampu dapat menyala karena adanya aliran listrik. Nah, jadi listrik itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Pada saat arus listrik mengalir pada lampu, itu mengakibatkan lampu menjadi menyala. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan, yaitu untuk mengetahui adanya listrik statis atau tidak. Nah, kita siapkan terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada penggaris plastik, lalu yang kedua ada kertas yang telah dipotong-potong, dan yang ketiga gunting untuk memotong-motong kertasnya. Nah, kita akan melakukan percobaan sebagai berikut. Di sini aku sudah menyiapkannya ya teman-teman. Pertama, kita potong-potong dulu kertasnya menjadi ukuran kecil-kecil. Pertama, kita dekatkan penggaris listrik pada potongan-potongan kertas ini ya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Nah, tidak terjadi apa-apa kan? Sekarang kita coba gosok-gosokkan penggaris tadi ke rambut yang kering. Kamu bisa minta bantuan teman kamu ya. Pastikan rambut yang digosok dalam keadaan kering ya teman-teman. Nah, sekarang kita dekatkan ke kertas yang tadi. Nah, lihat yang terjadi nih teman-teman. Potongan-potongan kertas ini tertarik dan menempel di penggaris plastik. Kalian tahu nggak ini kenapa? Simak penjelasan berikut ya. Setiap benda yang netral itu memiliki dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Nah, pada saat
penggaris plastik digosok-gosokkan kepada rambut, itu elektron dari rambut pindah kepada penggaris, sehingga penggaris kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Nah, selanjutnya ketika penggaris plastik ini didekatkan pada kertas, elektron pada plastik itu akan menjauhi penggaris ini. Selanjutnya, sisi kertas yang berada di penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga elektron dalam penggaris bertemu dengan proton dalam kertas itu akan terjadi saling tarik-menarik. Nah, tarik-menarik antara muatan potongan kertas dan garis plastik ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Nah, perlu kalian ketahui, jika muatan negatif bertemu dengan muatan negatif, lalu muatan positif bertemu dengan muatan positif, itu akan saling menjauh. Sebaliknya, jika muatan negatif bertemu dengan muatan positif, itu akan terjadi saling tarik-menarik. Nah, selanjutnya, muatan listrik yang ada pada penggaris plastik setelah digosok-gosokkan kepada rambut itu tidak mengalir atau diam, sehingga disebut listrik statis. Gaya listrik statis pada plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Nah, setelah penggaris plastik dan potongan kertas itu menjadi sama, maka kedua benda tersebut akan menolak atau menjauh dan melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas itu akan terlepas dari penggaris plastik. Nah, jika ada listrik statis, maka ada listrik dinamis. Pada listrik dinamis ini berbeda dengan listrik statis karena pada listrik dinamis terjadi adanya aliran muatan listrik. Nah, pada listrik dinamis dapat kita amati pada kegiatan saat kita mematikan saklar lampu. Nah, pada saat saklar ditekan dan lampunya menyala, artinya itu terdapat aliran listrik. Sebaliknya, pada saklar itu dimatikan, itu lampunya mati karena tidak ada aliran listrik atau aliran listriknya terputus. Nah, baik. Jadi kita telah mempelajari apa aja pada hari ini? Iya, kita telah mempelajari mengenai suku Baduy Urang Kanakes, itu mengenai Baduy luar dan suku Baduy dalam. Selanjutnya kita telah mengetahui tentang listrik statis dan listrik dinamis. Jangan lupa tugas untuk hari ini kalian mengisi LKPD yang telah Ibu berikan, lalu kalian mencoba percobaan seperti video tersebut, dan satu lagi untuk mengisi evaluasi yang Ibu akan kirimkan di WA Group atau Google Classroom. Nah, seperti itu saja untuk hari ini. Tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.